Dominic, Fares, Klien. Gue yakin mereka tuh di pihak yang sama. Siapa orang yang ada di belakang mereka? Saya perlu tahu. Dominic Casarius. Halo guys, kemungkinan besar ya bakal terjadi sedikit kesalahpahaman saat Ole akhirnya menyadari kalau Harry ternyata adalah hacker yang bekerja untuk Dominic Casarius. Di mata Ole itu artinya dia sedang berhadapan dengan kaki tangan dari sosok lawan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Seseorang yang bisa menghancurkan semua rencana Pak Ares Alferic, bahkan membongkar identitasnya detik itu juga. Padahal ya sebelumnya Ole hampir sepenuhnya yakin guys kalau penjaga zona bakat dengan kemampuan sehebat itu adalah sosok hacker yang selama ini dia cari, orang yang diam-diam sangat dibutuhkan dalam rencana besar Pak Ares selama bertahun-tahun ini. Tapi di sisi Harry semuanya justru kebalikan. Fakta yang ada di hadapannya malah membawa rasa lega sekaligus harapan baru. Dan dengan situasinya harusnya Harry akhirnya mau jadi orang pertama yang mulai lebih terbuka, mengungkapkan kalau bisa aja mereka sebenarnya di jalan yang sama, punya visi dan tujuan yang sama, yaitu membantu Arya Mohan Alferic dan semua hal besar yang berkaitan dengannya. Masalahnya nih, sebelum Harry sempat mengucapkan beberapa kalimat yang bisa merubah banyak hal, justru Ole udah lebih dahulu melihat nama yang muncul di layar HP-nya Harry, Dominic Casarius yang menelpon. Dan satu fakta kecil itu jelas bisa mengubah semua hal. Entahlah ya apakah akan ada kemungkinan saat itu Ole langsung memilih pergi aja tanpa mau mendengar penjelasan apapun lagi, baik dari Harry maupun Fatah. Bukan cuma pergi tapi juga langsung menonaktifkan semua perangkatnya, baik HP, komputer, semuanya. Karena di kepala Ole cuma ada satu pikiran, semakin lama berhadapan dengan antek Casarius, semakin besar kemungkinan seluruh rencana Pak Ares yang disusun bertahun-tahun benar-benar runtuh semuanya. Tapi apakah Ole bakal sesederhana itu? Atau justru ada kemungkinan lain yang jauh lebih satset? Ya semoga aja alurnya meskipun dipenuhi kesalahpahaman, mungkin Ole malah tetap akan duduk di sana, diam walaupun semakin tegang, semakin panik, jantungnya makin gak tenang sambil diam-diam berharap Harry gak langsung melaporkan identitasnya ke Dominic, termasuk semua hal yang barusan dia lakukan untuk melindungi Pak Ares. Sementara itu ya, sepanjang situasi menegangkan tersebut, justru peran Fatah seakan jadi silent wasit dadakan dengan ekspresi kocaknya yang antara bingung, pusing, dan ikut stres. Namun Fatah jelas nggak mau jadi orang yang merusak momen. Di pikiran Fatah saat itu seakan waktu mereka masih panjang, masih ada kesempatan lah buat dua hacker keras kepala itu saling tanya jawab, saling membaca dan menebak jeroan lawan, hingga mau nggak mau sampai harus perang adu kemampuan secara langsung di depan laptop masing-masing. Namun nih kalau tiba-tiba Ole beneran berdiri dan bener-bener bersiap pergi dari sana, sementara Harry yang selain jago hacker tapi punya kemampuan andalan lain saat tegang melotot sambil diam 1000 bahasa nggak melakukan apapun, mungkin disitulah guys akhirnya peran Fatah jadi penyelamat. Dengan cara paling belak-belakan yang Fatah punya, bisa aja langsung menahan Ole sambil bilang kalau mereka sebenarnya berada di pihak yang sama. Entahlah ya apakah drama dua hacker di hari itu akhirnya benar-benar siap membuka semua rahasia sampai detail terkecilnya, atau justru bakal muncul drama baru lagi yang memperlambat alurnya. Ya mungkin aja Harry cuma mau menjelaskan semuanya kalau Ole berani mempertemukannya langsung dengan Ares Alferic, atau malah Harry yang udah terbiasa bekerja di bawah tekanan Dominic memilih memberikan sedikit ancaman halus bahwa gimana pun juga rahasia Pak Ares sekarang udah ada di tangannya. Jadi sebenarnya apalagi yang lebih harus ditakuti? Kalau sampai alurnya seperti itu guys, mungkin Ole nggak akan langsung menolak permintaan Harry. Ole akan memilih diam sebentar, mempertimbangkan semuanya, lalu memberikan jawabannya nanti, karena Ole perlu memberitahukan pada Pak Ares. Lagi pula ya di saat itu Harry juga masih punya satu tugas yang nggak bisa dihindari, yaitu memberikan laporan pada Dominic, sebuah laporan yang terdengar masuk akal tanpa perlu menyebutkan satu nama pun yang nantinya bisa berakhir jadi korban kekejaman Dominic. Oke ya, kita bahas dari alur lanjutan sebelumnya. Rupanya Ares sengaja memutar balik arah menuju perbatasan kota, daerah yang cukup terpencil, jauh dari rumah penduduk, apalagi gedung-gedung tinggi. Di sekitaran sana cuma ada pepohonan dan jalanan sepi. Langkah Ares ini benar-benar seperti sekali mendayung, namun 2-3 pulau terlampaui. Ares akan membuat seolah hacker yang bekerja dengannya memang punya kemampuan terbatas aja, sampai sinyal lemah di area itu perlahan mengganggu sistem pengamanan mereka, supaya nantinya tim Casarius mulai bisa mendeteksi titik keberadaan mereka. Bahkan jalur komunikasi yang tadinya tersembunyi juga mulai menunjukkan aktivitas. Tapi justru itu yang Ares inginkan, agar Dominic kembali meremehkannya dan mengendurkan kewaspadaannya. Karena selama Dominic merasa situasi sudah masih terus dalam kendalinya, barulah ya Ole akan lebih aman untuk nanti lanjut ke langkah berikutnya. Keberadaan Daniel pun juga akan tetap selalu terlindungi. Bahkan bisa jadi Ares sudah menyiapkan alasan yang terdengar masuk akal soal kepergian mereka dari semalam sampai pagi itu. Mungkin seolah mereka sedang mengejar kabar tentang Daniel, atau mungkin dibuat
membuat seolah Danuel sendiri yang meminta mereka datang ke tempat itu. Atau mungkin setelahnya Ares akan mengatakan kalau Danuel memilih menghilang sementara dan pergi keluar kota. Sementara itu, dua orang dari tim IT Casarius masih mati-matian berjuang di depan layar komputer, mencoba menembus sistem pertahanan akses yang menyembunyikan keberadaan Ares. Dengan kekuasaan seperti Dominic guys, jelas orang-orang yang bekerja untuknya bukan hacker sembarangan. Mereka orang-orang terbaik di bidangnya. Hanya aja lawan yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan. Karena gimana pun juga ya, di atas langit kan masih ada langit lagi. Dan Dominic tahu sekarang saatnya menggunakan langit yang lain, bidak catur yang lain. Tanpa Dominic sadari, orang yang belakangan dianggap bidaknya justru sedang diam-diam mencari jalan keluar dari jeratannya, bahkan sedang berusaha untuk menghancurkannya. Apa tujuan lo masuk ke zona bakat? Lain, kadang orang ngetes sistem bukan buat merusak, tapi buat lihat seberapa kuat orang yang jagainya. Di hari Minggu pagi itu, di sebuah ruangan VIP dalam kafe yang cukup nyaman, Harry perlahan mulai menemukan jalannya. Walaupun jalannya jelas nggak begitu mudah, karena lawannya punya sifat yang hampir mirip dengannya. Sama-sama penuh pertimbangan, sama-sama mati-matian untuk menjaga rahasia. Namun dari percakapan panjang yang cukup bikin pusing itu ya, Harry akhirnya mendapatkan beberapa poin penting. Ole ternyata bekerja untuk seseorang yang sengaja masuk ke sistem zona bakat hanya untuk memancingnya keluar. Sementara di sisi lain, Ole sendiri malah belum menemukan jawaban yang benar-benar dicari. Yang dirasakan Ole justru sebaliknya, karena Harry terlihat terlalu antusias. Sangat terasa kalau sebenarnya ini bukan sekedar soal zona bakat, tapi juga tentang sesuatu yang Ole sendiri bahkan gak bisa pahami. Seakan Harry pun justru sedang berusaha menemukan seseorang, dan itu justru membuat perasaan Ole makin gak tenang. Sedangkan Fatah yang sejak tadi jadi wasit paling pendiam cuma bisa menghela napas panjang, karena dari pembicaraan serumit itu hal yang berhasil dia pahamin cuma padahal mereka sepertinya berada di pihak yang sama. Tapi kenapa gak ada yang mulai duluan nanya yang jelas? Ini malah sebenarnya siapa lagi baca siapa lagi ngulti siapa, dan siapa yang sebenarnya lagi nyari siapa. Lalu tepat di saat itu, HP-nya Ole dan Harry yang sama-sama tersimpan di saku celana masing-masing mendadak berdering bersamaan. Di layar HP milik Harry, panggilan dari Dominic Casarius, sedangkan di layar HP milik Ole, panggilan dari Pak Ares. Sesaat keduanya saling menatap tanpa pernah terfikir sedikit pun kalau orang yang menelpon mereka berasal dari dua pihak yang saling berlawanan. Yang jelas, baik Ole maupun Harry kompak nih menunda pembicaraan karena urusan klien yang eksklusif dan prioritas tetap harus didahulukan. Mereka pun kompakan permisi dan berjalan menjauh ke arah berlawanan. Di pihak Ares hanya ada konfirmasi singkat, mereka udah sampai di tujuan yang dibutuhkan untuk memperdaya pihak Casarius, dan tugas Ole harus dijalankan saat itu juga sesuai rencana. Sedangkan di pihak Dominic, tuduhan langsung dilempar tanpa basa-basi. Dominic curiga guys kalau Harry adalah hacker yang membantu Ares. Tentu aja Harry langsung membantahnya. Bahkan Harry siap datang ke sana dan menunjukkan seluruh aktivitas sistemnya sebagai bukti. Namun di tengah pembicaraan itu, sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di kepala Harry. Jangan-jangan perangkat yang Ole lindungin semalam memang milik Ares Alferic. Harapan itu muncul, kecil tapi cukup membuat pikirannya bergerak. Dan kebetulan Dominic langsung memberikan Harry perintah baru. Bukan cuma melacak Ares, Cassandra, dan Axel, tapi Harry juga harus menemukan identitas hacker yang berani bekerja melawan Casarius. Untuk itu, Dominic akan membuka jalur pelacakan yang dianggap aman. Selama 1 jam ke depan, semuanya akan berada di bawah perlindungannya. Usai pembicaraan, Harry kembali menuju ruangan VIP tadi. Begitupun dengan Ole. Bedanya, Ole masih sepenuhnya buta. Sedikit pun gak pernah terfikirkan kalau Harry ternyata bekerja di pihak yang paling berseberangan dengannya. Sedangkan Harry sudah hampir menebak semuanya. Cuma butuh satu bukti terakhir. Sesaat ya, Ole sedikit makin tegang nih guys. Masalahnya, jangankan gak ada waktu lagi untuk berpikir panjang, bahkan mencari tempat lain pun udah gak sempat. Sedangkan posisi Pak Ares sudah hampir terdesak. Sebaliknya bagi Harry ini justru kesempatannya. Singkatnya ya, bagi Ole mau gak mau harus membuka laptop di meja yang sama, duduk saling berhadapan, karena Harry pun harus mengerjakan tugas yang baru aja diperintahkan. Mereka pun fokuslah memencet keyboard dengan sangat cepat, seakan di ruangan itu sedang mengadakan perlombaan cerdas cermat pelajaran TIK, padahal kenyataannya mereka sedang perang. Diam-diam Ole mulai menurunkan sistem pengamanannya secara perlahan supaya nggak menimbulkan kecurigaan. Tapi hanya beberapa detik kemudian Ole langsung sadar lagi-lagi ada seseorang yang mencoba masuk menyerang sistemnya, dan memang itulah yang sedang dilakukan Harry. Masuk langsung dari perangkat milik Ares lalu siap menyerang lapisan pengamanannya. Namun pola serangan itu terlalu familiar buat mereka berdua, terlalu dikenal, dan hanya dalam waktu singkat keduanya langsung sadar mereka sedang berhadapan dengan orang yang bekerja dari pihak lawan yang diperintahkan. Bagi Harry ini sebuah jawaban, tapi bagi Ole ini terasa seperti awal kehancuran, seolah semua rencana Pak Ares akan runtuh mulai detik itu juga. Sesaat keduanya saling menatap semakin tajam. Tatapan Ole bahkan udah seperti orang yang siap bertarung habis-habisan, meskipun akhirnya harus hancur sekalipun
pun. Tatapan Harry pun gak kalah tajamnya guys. Namun di matanya Ole jelas bukan musuhnya. Hanya aja tahu kan, Harry semakin tegang makin sangar. Entahlah siapa yang pertama kali meletakkan HP mereka di atas meja, tapi rasanya ini seperti taruhan secara diam-diam. Taruhan untuk memastikan apakah dugaan mereka sepenuhnya benar. Sementara itu tim IT Casarius mulai mendeteksi lokasi Ares. Mungkin mereka mengira keberhasilan itu murni hasil kemampuan mereka sendiri, atau karena lawannya ternyata lebih lemah. Padahal ya tanpa mereka sadari hanya mengikuti alur yang sengaja dibuka. Laporan pun langsung disampaikan ke Albert nih lewat telepon yang sengaja di speaker agar Dominic mendengarnya. Dan Dominic tahu inilah memang kemampuan Harry. Bahkan Dominic sangat yakin sebentar lagi identitas hacker yang berani melawannya akan segera terbongkar. Tanpa ragu Dominic langsung menghubungi Harry, mungkin untuk memberikan berita berikutnya atau mendengarkan jawaban yang ingin ia dengar sembari menyiapkan rencana kejam lainnya. Namun di saat bersamaan HP-nya Ole juga kembali berdering, panggilan dari Pak Ares. Nah kali ini guys, ketiganya baik Fata, Ole dan juga Harry sama-sama melihat jelas nama yang muncul di layar HP masing-masing. Seketika hening karena sekarang nggak ada lagi ruang buat pura-pura nggak tahu. Pertanyaannya tinggal satu, apa yang akan Ole lakukan saat akhirnya sadar kalau orang yang duduk tepat di hadapannya ternyata berada di pihak lawan?